Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 28 Juli 2022. Malam ini kita akan update seperti biasa IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 27 Juli 2022. Jadi, yang akan kita bahas adalah ide saham yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Mohon maaf apabila ada yang mengisi di kolom komentar F-Talk edisi 26 Juli, 25 Juli, 24 Juli itu tidak akan dibahas di F-Talk selanjutnya. Jadi apabila ada ide saham, masukkanlah di kolom komentar F-Talk edisi terbaru. Ya, gitu ya. Nah, pada kesempatan malam ini kita juga akan share ada 2 saham dan 1 saham juga yang tapi kita tidak akan share. Ada 3 total yang kita lihat berpotensi mengalami kenaikan signifikan. Kemarin kita sudah bahas saham Pegas yang hari ini mengalami kenaikan ya lumayan untuk Pegas ya. 5%, di atas 5%, tadi sempat ke 1.700 ke atas. Dan kita juga tradingkan di PTR. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan take profit ya. 3 saham malam ini adalah saham properti yang mungkin Bapak Ibu lihat hari ini. Salah satu saham properti yang mengalami kenaikan signifikan adalah BES ya, Bekasi Fajar. Nah, ini juga satu saham ini, BES ini memberikan sinyal bahwa sebelumnya sebenarnya udah ada ya Mega Manunggal, kemudian ada beberapa saham yang lain yang mungkin minggu lalu sudah mengalami kenaikan, namun hari ini saya lihat banyak saham properti yang berpotensi mengekor atau mengikuti kenaikan BES yang mengalami kenaikan hari ini. Kemarin kita juga sempat beli di PTR juga. Nah, kita akan bahas ini, semoga akan menjadi informasi dan referensi yang baik yang Bapak Ibu bisa olah dan bisa jadikan menu trading besok ya. Apa sahamnya nanti kita akan bahas di pertengahan akhir ya. Jadi kita bahas terlebih dahulu perkembangan IHSG. Hari ini IHSG mengalami penguatan ya lumayan signifikan, sekitar sempat 1% tadi ya, tapi ditutup di 0,8%. Kenaikan hari ini ya sesuai dengan perkiraan Stockholm edisi minggu ini, yang mana IHSG berpotensi ya pullback melanjutkan ke resist 7.000 ya. Jadi ini adalah ya proses kenaikan lanjutan setelah dia berhasil breakout dari 6.818 atau mematahkan tren turun minor ya, sehingga tren naik ini berlanjut terdekat ke level 7.000 untuk minggu ini. Mungkin besok akan tercapai. Jadi secara bulanan saat ini IHSG sudah mulai di level positif ya, 0,65%, yang tentu saja kenaikan yang terjadi belakangan ini membuat banyak orang kecele ya, membuat banyak orang ya yang kemarin kabur ketakutan melihat market ya, itu menjadi kehilangan peluang ketika terjadi penurunan kemarin. Seperti yang saya sudah sampaikan, jadi IHSG atau market atau harga saham itu naik dan turun itu hal yang wajar. Dan itu bukanlah alasan untuk kita keluar dari market. Justru ketika market turun, ketika IHSG turun, ketika banyak saham turun, dari situlah kita bisa belajar banyak hal ya, dalam kedisiplinan, dalam menjalankan trading plan, dalam menangkap peluang yang sangat sedikit ya. Dan ketika market bullish seperti sekarang ini, kita akan dapat memanfaatkan seoptimal mungkin kenaikan-kenaikan yang terjadi karena kita tidak pernah keluar dari market dan kita tetap belajar, tetap berproses apapun kondisinya. Jadi memang IF tidak pernah keluar dari market. Yang ada mungkin penyesuaian, mengurangi posisi ya ketika kondisinya mungkin tidak terlalu positif. Tetapi bukan berarti kita menghindari market dan keluar atau liburan. Bagi kami ya, jam trading adalah jam-jam yang sangat menyenangkan ya.
di mana kita bisa banyak melihat peluang-peluang yang muncul, baik itu dalam hal trading ataupun investasi tentu saja. Jadi ya mungkin Bapak Ibu bisa lihatlah bagaimana kita tidak pernah keluar dalam kondisi di bulan Maret 2020 atau penurunan-penurunan yang terjadi sejak 2017 ya. Kita tetap survive dan tetap bertumbuh di market apapun kondisinya, karena ya itulah market, naik dan turun adalah hal yang wajar, itulah yang harus kita nikmati dan kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Oke, begitu ya. Jadi IHSG sementara ini masih akan bergerak sesuai dengan Stochol minggu ini menguji level 7000. Kita lihat besok penutupannya positif atau negatif, ya kemungkinan masih di bawah 7000 ya, kita akan lihat lah. Apapun itu ya kita tetap trading saham ya kan. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tidak banyak ya, jadi makanya kita berikan 3 saham yang kita akan bahas nanti. Oke, jadi pertama, ini terima kasih Pak Yev, info Pegasnya sama-sama, semoga banyak yang beruntung di Pegas hari ini. Mohon bahas saham Behit, apakah ada potensi reversal ke uptrend atau masih akan konsolidasi untuk trading, apakah masih menarik risk and rewardnya. Baik, kita coba cek Behit MNC Investama. Jadi hari ini Behit mengalami kenaikan 6,7%. Potensi risk reward ya saat ini ya 17 dibanding 10. Jadi ya ini risknya ya 10%-an lah, 10%-an. Tapi ini sekali lagi risk itu bisa dibatasi sesuai dengan profil Anda. Namun secara teknikal risknya segini. Upside dan downside-nya segini. Ya. 10 banding 17. Apakah sudah reversal? Tentu saja belum. Ya, kalau dia belum keluar dari konsolidasi ini berarti ya masih konsolidasi kan. Konsolidasinya di 74 resistnya. Jadi kalau belum dilewati itu ya masih sama. Gitu ya, masih konsolidasi. Apakah bisa ditradingkan? Tergantung kita mau nggak di saham konsolidasi dan saham yang mendekati level 50. Kalau mau ya monggo. Tapi ini bukan pilihan kami saat ini. Bukan berarti ini saham tidak bisa naik loh ya, tapi memang belum memenuhi syarat untuk aman kita tradingkan. Dan juga aman itu juga tergantung masing-masing orang trading di saham 1000, 2000 atau level yang jauh dari 50 pun juga menjadi tidak aman kalau kita tidak tahu cara mengamankan. Tapi ini akan beresiko kalau dia ke 50. Ini sekali lagi saya sering bilang seperti ini, semoga Bapak Ibu tidak bosan mendengarnya. Ya, tujuan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu yang mungkin baru tahu, baru belajar, belum paham resiko apabila saham itu turun ke 50 ya. Semoga tidak bosan buat yang sudah tahu ya, alhamdulillah, semoga Anda tetap konsisten. Tapi kalau belum tahu ya ini ya, kalau Anda beli di saham di dekat dengan 50 kemudian dia turun di 50 dan diam di situ, resikonya adalah menjadi modal Anda sulit untuk dikeluarkan dari saham tersebut atau dijual dari saham tersebut, tidak akan mudah untuk dijual gitu ya. Tapi sementara ini untuk Behit di atas 50 ya, masih di 60-an ya, selama dia tidak turun di bawah tadi secara teknikal di bawah 56 ya harusnya masih tahu ya, masih oke gitu ya. Nah, masalahnya kan kalau misalkan pemula nggak tahu turun ternyata malah ditambah lagi sampai dengan 50. Nah, itu yang berbahaya sekali. So, mungkin Pak Agus sudah tahu lah ya, seperti ini kita sudah jelaskan sering. Oke, dari Uki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bahas SRTG sama Medco. SRTG kemarin sudah kita bahas, Medco ya, kita ambil Medco. Medco sebenarnya kita juga sudah bahas kemarin, ada yang tanya untuk jangka menengah ya. Jadi masih di area konsolidasi, ini potensi terdekatnya di 635. Oke. Dari Yofi Oki, kira-kira bisa sampai berapa Pegas di bulan Agustus? Kemarin target Pegas sudah kita sampaikan. Di 1850 ya. Itu. Jadi 1800-an.
Tetapi sampai Agustus atau ya harusnya sampai Agustus kan, minggu depan udah Agustus, ya harusnya 1800 bisa ya gitu. Jadi kalau bertanya tentang waktu itu memang agak-agak sulit untuk dijawab, bukan karena apa-apa, tapi memang waktu itu sangat tergantung sekali ya. Dan kita kan tugas kita itu bukan menebak waktu atau tugas kita adalah mengikuti atau merespon apa yang terjadi di market. Menebak waktu itu ya menurut saya nggak gampang sih ya, kalau bisa ya top ya, hebat. Tapi ya sementara ini Pegas masih ke atas, sampai kapanpun kalau dia masih ke atas ya itu sangat menarik gitu ya. 1800 terdekat. Kalau bulan Agustus apakah bisa lebih tinggi dari itu? Mungkin bisa saja. Kalau dia bisa break di 1850, mau Agustus, September, November ya dia bisa lanjut naik ya ke 2000-an ke atas gitu ya. Sementara ini 1800 dulu karena ini merupakan resist yang cukup kuat, diuji beberapa kali baik itu sebagai support ataupun sebagai resistance gitu ya. Oke, Pegas Jos. Oke. Bahas saham RMKE. Naik ya hari ini ya. Targetnya berapa? 900 ya, 900-an lah, 900 ini 895 sampai dengan 900. Target terdekatnya ya 895. Ini sedikit sama dengan konsultasi yang ini salah satu contoh ya, kalau Anda member PTR ataupun peer atau peers, Anda itu bisa konsultasi seperti ini. Misalkan ini tanggal 20 Juli, ini salah satu member kita minta konsultasi terkait saham RMKE dan ESA ya. Jadi RMKE ini bisa beli di 740 ke bawah ya, 740 sampai dengan 700, 685. Kemudian ESA ini juga potensi swing ya ke 930 sampai dengan 1075. Bisa dibeli di harga saat ini. Jadi kalau Anda konsultasi di jam trading, di jam kerja, tentu saja akan secepat mungkin dijawab oleh advisor. Nah, ini salah satu konsultasi lain terkait RMKE. Ini tanggal 21 ya. RMKE di 775. Potensi swing ke target terdekat 825, lanjut ke 900. Ini salah satu contoh konsultasi di atas jam 5. Mohon maaf ya, Anda bisa konsultasi jam berapapun tetapi jawabnya di jam kerja ya. Jadi mohon dimaklumi kalau ada konsultasi jam 1 malam, jam 12 malam, kemudian jawabnya pagi, ya mohon maaf sekali. Yang jawab itu kan manusia, mereka butuh istirahat dan juga punya jam kerja. Jadi Anda member PTR, member peer semua boleh konsultasi kapanpun Anda punya waktu, Anda konsultasikan. Tetapi ini sekali lagi saya luruskan karena kemarin ada yang bilang konsultasinya kok agak lama ya. Kalau Anda konsultasinya malam, jam 10 malam, jam 12 malam, siapa yang mau jawab? Ya. Pasti dijawab di jam kerja. Ya. Kalau nggak jawab, lapor ke saya. Hubungi admin, komplain di admin. Ya. Jam kerja pasti fast respon. Ya, tapi ya lagi-lagi ya manusia ya itu punya jam istirahat. Ya, ini perlu saya luruskan, terutama member-member baru yang belum tahu ya. Ada yang tinggal di US ataupun di negara lain yang waktunya berbeda, nggak apa-apa, konsultasi saja sesempat Anda, tetapi jawabnya sesuai dengan jam kerja kita di sini. Gitu. Jam 7 ya, advisor jam 7 sudah ada sampai dengan jam 5 paling sore, paling terlambat akan dijawab. Tapi kadang-kadang pun saya kalau melihat konsultasi itu akan saya jawab kalau memang saya memiliki waktu untuk itu. Ya. Gitu ya. Bapak Ibu, buat member baru yang mungkin baru berkonsultasi, silahkan berkonsultasi karena itu adalah fasilitas yang Anda miliki, yang harus Anda manfaatkan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi terkait trading plan, terkait portofolio, ya. Utamanya saham-saham yang tidak masuk di PTR, peer dan peers. Kalau ada saham yang masuk PTR, peer dan peers, tidak perlu dikonsultasikan lagi. Kenapa? Karena pasti ada instruksi buy sampai dengan sell, dan juga ada trading plan yang jelas, buy di berapa lot, berapa PV, berapa hari kira-kira dia akan di hold. Ya.
Jadi menurut kami yang perlu dikonsultasikan adalah portofolio Anda yang mungkin saham-saham di luar rekomendasi kami, karena PTR, Peer dan Peers tidak mungkin membeli semua saham yang ada di market. Ya, gitu ya. Ini sekali lagi ini juga untuk mengedukasi member baru yang atau member yang akan bergabung di layanan kami, baik itu PTR, Peer dan Peers. Oke. Makasih Pegasnya sama-sama. Jadi tadi RMKI saya jawab potensi ke 900 ya. Pegas naik tapi tidak sekencang CAK atau Bumi kemarin. Ya iyalah ya. Jangan disamakan saham Pegas dengan saham-saham seperti Bumi atau saham-saham small cap. Nggak sama ya. Anda memegang saham BCA disamakan dengan saham Bumi, ya itu nggak boleh ya. Nggak sama dong. Kita membeli sebuah saham itu harus tahu ini bisa kemampuannya seberapa besar. Nah itu bisa dikonsultasikan. Jadi ekspektasi kita harus sesuai dengan potensi saham tersebut. Ya gitu. Ya, nggak sama Pegas dan Bumi itu yang beli juga orangnya pasti beda-beda. Ya gitu. Oke, kita akan masuk ke materi pembahasan saham yang ingin saya bahas. Ini mungkin akan menjadi referensi selanjutnya yang mungkin Bapak Ibu bisa tangkap dan bisa olah secara mandiri. Yang pertama yang kita ingin share adalah potensi saham CTRA yang juga mungkin terlihat memang belum mengalami kenaikan signifikan. Jadi saat ini memang CTRA ini berada di bawah EMA 60. Namun kalau kita pelajari pola-pola sebelumnya, memang kita tidak perlu menunggu EMA 60 karena ini saham ini konsolidasi. Ya. Jadi tidak akan valid kita menggunakan tren di saham konsolidasi. Ya, ketika kita buy atau trading di saham konsolidasi, ya, yang kita harus perhatikan adalah posisi saham tersebut. Apakah di support, di middle area, atau di resistance. Nah, saham CTRA ini berada di support dan rebound. Oke. Ini supportnya adalah di 800-an ya, 820 ini. 820, 810 ini adalah supportnya dan dia sudah terkonfirmasi rebound dengan membentuk, kalau kita perhatikan dengan detail di sini ada pembentukan higher low yaitu di 865 yang bisa menjadi batasan proteksi kita atau stop loss kita ya. Nah, melihat dari swing-swing yang terjadi, ini potensi swingnya adalah kembali ke resist konsolidasinya ya. Resist terdekatnya itu sekitar 6% yaitu di 960. Kalau dia kembali ke resist konsolidasi terdekatnya di 1070 yaitu sekitar 18% dan bisa sampai dengan 1190 atau 1200 itu sekitar 32%. So, ini merupakan saham properti real estate yang mungkin bisa diperhatikan untuk swing trade. Memang secara jangka panjang, secara jangka panjang dia konsolidasi. Namun kalau Anda perhatikan jangka pendek, trading ini kan untuk jangka pendek, sehingga yang kita perhatikan adalah jangka pendek. Jangka pendek dia sudah membentuk namanya tren naik seperti ini. Yang seperti sebelum-sebelumnya ya, ini adalah awal dari sebuah swing besar ke resist konsolidasinya. Monggo, kalau Anda setuju ya Anda ambil, kalau enggak ya diabaikan saja. CTRA menurut saya menarik. Apalagi kalau dia bisa break EMA 60 seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, volume transaksinya cenderung akan meningkat, lebih ramai. Hari ini transaksinya sedikit mengalami peningkatan tapi belum besar. Ya. Gitu. Kemudian saham kedua adalah Ansalen atau ASPI. Ya, ini andalan sakti ini merupakan saham small cap atau saham super agresif yang mungkin bisa menjadi opsi Bapak Ibu yang full time trader, terutama yang mungkin bisa dikatakan Anda bisa mengambil naik dan turunnya dalam jangka pendek ya. Ini kalau kita melihat dari view jangka pendek menengah, baru saja dia break dari EMA 60 dan menurut saya ini akan menjadi sebuah pullback yang besar, signifikan. Kalau kita melihat gambar secara utuh ya, saham ini memiliki potensi swing yang mungkin ya membuat kita cukup tertarik
khususnya untuk Bapak Ibu yang full time trader tentu saja. Ya, ini yang terdekat saja ke ke resist terdekat yang dibentuk pada 2020 Desember itu sekitar 50%, sedangkan minimal setidaknya itu di 224 ya, itu sekitar 139%. Tentu saja ini adalah potensi yang sangat menarik, tetapi sekali lagi ini saham super agresif, sekali lagi ya, hanya untuk full time trader yang mengerti artinya proteksi apa, yang ngerti artinya stop loss itu apa. Ya, gitu ya. Sekali lagi ini transaksinya masih sangat-sangat masih sepi. Menurut saya ini akan panas kalau dia bisa break di atas 100 ya, gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli, silahkan. Ini adalah referensi seperti halnya kemarin Pegas, kita bahas saham Bumi dan saham-saham yang sudah kita bahas semua di F-Talk itu adalah referensi untuk Bapak Ibu semua. Silahkan dipelajari lagi dan dikembangkan lagi. Nah, ini dua saham ya tadi, CTRA, kemudian saham ASPI. Yang CTRA tadi potensinya ya tentu saja berbeda dengan ASPI yang saham super agresif. CTRA merupakan mungkin opsi bagi Bapak Ibu yang mungkin lebih levelnya lebih moderat, lebih tidak suka dengan saham-saham yang agresif. Ya, sekali lagi kita harus menyesuaikan, kita harus tahu diri kita seperti apa, konsekuensinya kita harus tahu seperti apa, jangan cuma melihat potensi naiknya, wah 100%, kemudian kita beli ternyata kita tidak bisa mengikutinya, nanti bisa bahaya gitu loh ya. Ada saham lagi tapi ini belum kita beli, jadi ASPI dan CTRA ini sudah kita beli di harga yang relatif rendah di PTR. Jadi kita sekarang ini menunggu saja, tinggal duduk manis di PTR, tinggal menunggu dia. Untuk saat ini belum telat ya, belum telat menurut saya, tetapi sekali lagi Bapak Ibu buat trading plan harus ya, dan namanya juga prediksi dan bisa benar dan bisa salah ya. Nah, ini satu saham lagi yang ini kita belum beli, kemungkinan besok pagi sekali kita akan eksekusi. Tentu saja kita akan melihat kondisi market juga, kondisi portofolio kita saat ini. Kita sedang mempertahankan pertumbuhan di atas market, tentu saja kita sudah hampir 4% portofolio kita. Jadi ya mungkin ini akan menjadi besok akan menjadi pilihan yang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan juga, karena mungkin kita nggak akan ambil banyak tapi ini akan sangat cepat untuk dia naik ya. Jadi ya kita akan lihat besok potensinya sekitar terdekat 37 sampai dengan 100, hampir sama dengan ASPI. Ini tipikal saham super agresif ya. Dan risknya kita lihat secara teknikal 7%, tapi kita nggak akan ambil 7%, mungkin akan kita ambil di bawah 5% gitu ya. Jadi ini 3 saham tadi, 2 saham kita share secara free, 1 saham ini untuk khusus untuk member-member kami di private trading room. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih. Silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas. Itu saja. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini apabila Anda merasa F-Talk bermanfaat untuk Anda, menguntungkan untuk Anda. Share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trader invest saham, diajak nonton F-Talk. Selamat malam dan selamat beristirahat.